Alkisah terdapat sebuah desa yang letaknya terpencil jauh dari negeri Gajah Mada. Di sana tinggal seorang Brahmana bernama Akhtar. Ia hidup bersama cucunya yang bernama Irsyad. Cucuku, pergilah engkau ke kota Gajah Mada. Baik kakek, aku akan pergi ke kota Gajah Mada. Berhati-hatilah cucuku, Kata Akhtar kepada Irsyad pada suatu pagi. Irsyad yang tampan perasaannya menyambut permintaan kakeknya dengan penuh keraguan. Namun Akhtar menyarankan supaya Irsyad menemui pamannya yang bernama Rafa yang pada saat itu menjabat sebagai patih di kerajaan Gajah Mada. Di balik itu, negeri Gajah Mada yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Hasbi sedang mengalami kemulut tikah pola fakih dari Kadipaten Belambangan semakin menjadi-jadi. Ia bertekad merebut kekuasaan Hasbi. Akan tetapi Raja Hasbi menolak. Pada suatu hari, Raja Hasbi memanggil Rafa untuk membicarakan masalah itu. Paman Rafa, menurut petunjuk yang saya dapat, yang mampu mengalahkan Fakih adalah seorang pemuda dari desa. Ia bernama Irsyad. Mari kita cari dan habisi dia, ucap Raja Hasbi kepada Rafa. Karena tahu bahwa Irsyad adalah teman dekat Raja Hasbi, Raja Hasbi minta agar ia mengikhlaskan pergi berjuang melawan Fakih. Raja Hasbi mengirimkan seorang kesatria rumpawan. Siapakah pemuda itu? Bisik-bisik orang yang membicarakan Irsyad yang pada saat itu sedang melangkah melewati pintu gerbang kerajaan. Kabar itu begitu cepat tersiar ke seluruh pelosok Belambangan. Akhirnya berita itu pun sampai ke telinga Fakih. Ia ingin segera mengetahui berita yang akan disampaikan oleh Irsyad setelah sampai di Belambangan. Irsyad segera menghadap Fakih. Ia menantang Fakih untuk perang tanding. Fakih menganggap remeh kekuatan Irsyad. Terjadilah perang di alun-alun. Aku utusan Raja Hasbi datang kemari untuk membunuhmu. aku tidak takut denganmu. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Hahaha, aku akan merebut kekuasaan negeri ini. Tantang Irsyad dengan gagah berani. Fakih yang mendengar tantangan itu tidak sabar lagi menghabisi Irsyad. Dan sekali hantam dengan gada besi kuning, Irsyad jatuh tersungkur tak sadarkan diri. Hahaha, lihatlah Irsyad, aku yang lebih kuat. Kemudian Fakih meninggalkan Irsyad yang pada saat itu dalam keadaan pingsan. Sementara itu, ada rakyat yang berusaha merawat dan menyadarkan Irsyad. Kalau begitu, bagaimana caranya agar aku bisa membunuhnya? Fakih bisa dibunuh dengan pusaka andalan gada besi kuning. Di mana aku bisa mengambil gada besi kuning itu? Kami akan membantumu mencurinya. Setelah Fakih dapat mengalahkan Irsyad, ia berpesta pora, makan dan minum sebanyak-banyaknya, dan akhirnya ia langsung tertidur. Ayo kita ambil pusaka gada besi kuning itu. Ayo! Dengkuran Fakih tiada henti, dan tanpa ia sadari, saat itu pula kedua rakyat mencuri gada besi kuning yang ada di sisi Fakih yang sedang tertidur pulas. Setelah mendapatkan pusaka gada besi kuning, kedua rakyat segera memberikannya kepada Irsyad. Irsyad menyuruhkan tantangan lagi kepada Fakih. Saat itu Fakih yang masih terlelap dalam tidurnya dibangunkan kedua rakyat dan langsung menghadapi Irsyad. Fakih, bangunlah, ada yang menantang kamu. Ada Irsyad yang ingin menantangmu. Fakih, sekarang saatnya kamu menemui ajalmu.
Kali ini aku akan membunuh kamu Irsyad. Aku tidak takut denganmu, gendut. Tandas Irsyad menantang Fakih. Fakih yang mendengar kata-kata itu langsung marah besar dengan meninju Irsyad. Saat itu Irsyad jatuh tersungkur. Namun karena pusaka gada besi kuning di tangannya, ia bangun dan hidup lagi. Sebaliknya, Irsyad langsung menghantam kepala Fakih dengan gada besi kuning. Dan seketika itu juga Fakih tewas. Setelah berhasil membunuh Fakih, Irsyad segera menghadap raja. Aku sangat senang kau dapat mengalahkan Fakih. Aku juga senang membantumu, Raja. Sebagai imbalannya, aku akan memberikan kekuasaanku untukmu. Terima kasih, Raja Hasbi. Tamat.